Di keluarga tuh dibilang gak ada yang sempurna, kayak jari tangan. Jadi ada jempol, ada telunjuk, jari tengah, tapi kalau hilang satu ya gak bisa genggam. Suatu saat, I think somebody's gonna win Nobel laureate just to figure out if you can value land, you can value biodiversity. And that one buat kita, itu printing machine, bro. Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Anindya Bakri. Beliau adalah pimpinan dari grup Bakri. Nin, thank you banget bisa datang. Terima kasih Bro Gita untuk kesempatannya, mudah-mudahan bermanfaat. Pasti insya Allah. Ceritain deh, lu tuh kecil gimana, terus lu paksa gak sih untuk masuk ke grup? Ya. Untuk jadi seorang, pengusaha, profesional, apapun lah. Ya. Tell us. Makasih Bro Gita. Jadi memang di awal tuh keluarga memang keluarga pengusaha. Yep. Bapak, paman, kakek. Jadi dari kecil tuh memang kalau jam 7 pagi tuh hari Minggu tuh zaman almarhum masih hidup. Makan bubur ya mereka ngumpul lah. Dan situ banyak bicara. Jadi kayaknya gennya terbentuk sejak dini. Yep. Tapi juga salah satunya semua anak sama cucu. Jadi anak cucu di situ makan bubur, ngobrol, ngalor ngidul lah. Nah, tapi juga banyak yang nggak tahu bahwa ibu itu dari keluarga tentara. Yep. Jadi ya diajarin juga tuh dari dulu untuk sahaja, tapi juga ujung-ujungnya mesti membantu Indonesia merah putih, perjuangan. Yep. Nah, jadi antara pengusaha dan tentara ini ya shape pemikiran ke depan. Yep. Dan kayaknya sih memang dunia usaha ya cukup happy ya kita ya. Yep. Karena udah banyak data pointsnya sama naik turunnya. Yep. Banyak kita kan naik turunnya sepanjang 81 tahun gitu. Yep. Dan juga keluarga kita tuh sebenarnya cukup heterogen, Bro Gita. Nah, dari bapak tentunya dari Lampung, bapaknya artinya kakek ya. Yep. Nenek tuh dari Sumatera Utara, last name-nya Nasution. Yep. Lalu kalau ibu itu murni Jawa, daerah Solo lah. Bapak Boyolali, ibu itu ya di Solo. Ya. Jadi memang ya adat Jawa dan Sumatera tuh kelihatan inilah mixed up gitu. Yep. Dan dari sisi keluarga tuh sebenarnya kita lumayan tradisional. Jadi yang pertama dari sisi agama tuh ditanamkan lah sejak kecil, ya kan. Tapi yang namanya anak kecil sambil jalan ya kadang-kadang melenceng-melenceng juga. Tapi yang paling penting toleransi itu juga penting Bro Gita. Jadi demi edukasi waktu SMP ya itu dipersilahkan perdebatan panjang. Tapi untuk ke Oraet Labora, sekolah Kristen. Yep. Itu nyokap tuh ngedorong. Lalu abis itu SMA PL. Yep. Katolik pula ya kan, laki semua. Tapi itu semua ya diperdebatkan untuk edukasi. Jadi edukasi ini penting. Kebetulan bokap ini kan walaupun pengusaha di ITB lulusan teknik elektro. Ibu itu juga teknik lingkungan, cuma nggak lulus aja, diajak menikah kan. Sama. Jadi sama ya nyokap ya. Jadi ya istilahnya memang dari awal ilmu pasti itu cukup inherent lah. Dan juga yang terakhir ya ini Bro, diajarin musik kompak. Ya kan? Di keluarga tuh dibilang gak ada yang sempurna, kayak jari tangan. Jadi ada jempol, ada telunjuk, jari tengah, tapi kalau hilang satu ya gak bisa genggam. Atau kayak tim sepak bola lah, mau jadi kapten pun juga gak mungkin bisa ngalahin 11 orang, ya kan. Jadi berbagi itu udah kental lah sampai sekarang ke generasi keempat. Jadi gitulah kalau dari sisi masa kecil dan cukup lokal juga Bro kita. Jadi waktu 3 SMA karena sekolahnya nggak ada sekolah internasional, ya karena bandel juga dikirimlah ke luar negeri. Kelas 3 SMA di Phillips Academy Andover. Bagus sekolahnya, darah biru, tempatnya siapapun lah, JFK, George Bush gitu.
bahasa Inggris belepotan. Ngomong krokodil, ngomong cat, gitu kan. Itu bener-bener berantakan. Nah itu murni karena memang ya sekolahnya sekolah ini kan. Sekolah apa? Ya sekolah lokal. Ya. Tapi ya disitulah mulai internasionalisme aktivisme itu naik gitu kan. Dulu di sana tuh sampai dipanggilnya Rembo. Karena dia pikir ini orang sedikit bicara karena nggak bisa ngomong Inggris. Tapi banyak berbuat, ya kan. Jadi ya memang mulai dari situ. Jadi wah ternyata ya kita mesti jadi pemain di kolam gede gitu. Dari situ ya masuk alhamdulillah di sekolah anaknya Bro Gita juga Northwestern. Yep. Ngambil apa ya jelas mesti teknik kan. Tapi teknik yang dekat dengan bisnis ya teknik industri. Nah disitulah mulai mikir ya kan. Wah oke nih kalau digabung nih. How to do more with less gitu kan. Basically that's what it is ya kan. Dari situ ya udah selesai kerja dulu di Salomon Brothers. Yep. Waktu itu ini kan one of those iconic investment banks di sana kan. Di 7 World Trade Center di gedung yang waktu September 11 tuh, tapi udah keluar by that time ya. Itu yang Ketiban sama yang Second World Trade Center gitu kan. Ya di situ belajar, gila kompetitif juga nih orang semua di sini, ya kan. Dan memang hidupnya susah di situ kan. Taksnya tinggi, ya kan. Kalau dihitung jumlah kerja Sabtu Minggu itu lebih kurang daripada minimum wage gitu kan. Tapi ya di situ ya belajar lah. Habis itu krisis datang. Tahun berapa ya? 97. Lagi asik-asik nih. Kita kan berpikir kan, siapa tahu jadi kayak zaman dulu tuh Gordon Gekko gitu kan. Wall Street suruh pulang. Jadi Bakri Brothers itu dari dulu kita punya 90%. Mau gak mau mesti dikasih kepada kreditur. Jadi tinggal 2,5%. Bilang kenapa 2,5%? Wah ini paling gak ya kalau buat zakat masih ada nih kita. Ya kan balik lah ya kan. Ilmu-ilmu banyak nih kan. Wah begini lah begitu untuk restructure. Tapi kita lihat waduh gak gampang nih. Tapi kok teman-teman kita pada kabur semua nih. Ya kan. Terus ingat waktu itu. Bokap bilang ya jangankan teman. Bayangan aja kalau kita gelap kabur. Jadi kita mesti keluar dari sini. Tapi jangan takut mereka datang lagi juga kok. Gitu. Jadi ya gitulah habis itu. Alhamdulillah kita bisa lewatin. Ya akhirnya bisalah sekolah bisnis. Di Stanford Business School. Keren. Cukup happy. Cukup happy. Sorry, pause sebentar. Yes. Nyokap atau bokap yang mementingkan lu tuh untuk sekolah? Di sekolah yang keren? Atau dari diri lu sendiri? Nyokap. Kalau bokap tuh tentunya juga performance-nya dari sisi sekolah lumayan kan. ITB bagus malah. Elektro. Tapi selalu berpikir pelajaran yang paling bagus ini jalan. Nanti sambil jalan juga ngerti. Tapi kalau nyokap tuh kelihatannya mikir bahwa ini ada ilmunya nih. Ini ada science-nya nih behind all of this nih. Jadi karena itu perdebatan tadi tuh. Tradisionalis Muslim, sekolah Kristen, Katolik. Waduh itu perdebatannya luar biasa. Bukan hanya level bapak ibu sampai ke kakek gitu kan. Tapi ya determine. Tapi itu menunjukkan keterbukaan keluarga lo. Kelihatannya begitu dan juga grateful gitu. Dan kedepannya tentunya jadi dalam kita ngelihat perbedaan tuh ya biasa-biasa aja. Apalagi agama, ya kan. Terus juga kelihatan lagi waktu mau masuk ke ini kan 3 SMA ke luar negeri. Itu karena ya lumayan lah Panggung di Luhur bagus kan sekolah. Dan waktu itu akhirnya berhasil masuk ini IPA. Ya karena dulu tuh dibilang ya kamu mesti IPA kalau IPS kurang. Dalam hatiku wah gila susah juga nih IPA di PL kan. Tapi alhamdulillah masuk dari situ ya ibu bilang oke ini bagus tapi ini katak dalam tempurung nih. You gotta go outside, merantau ya kan. Jadi waktu itu ingat banget Bro Gita. Jadi bahasa Inggris belepotan. Kita pergi ke Saint Petersburg. Ini bukan Saint Petersburg Rusia nih, ini di Florida nih. Diajarin bahasa Inggris. Jadi yang ngajarin di depan, ibu di sebelah. Ini nih head to head gitu. Alasannya supaya gak tidur.
Ya kan karena susah juga belajar bahasa baru dan 3 bulan lagi sekolahnya kan cukup kompetitif dan bagus kan. Nah, habis dari situ udah mulai ngalir lah, ya kan. Teknik industri, lalu kerja, krisis, balik. Tapi dibuatnya sejak dini bahwa yang abadi itu memang edukasi. Nah, itu juga yang membuat kita berpikir ya pribadi maupun secara keluarga ya kalau ada rezeki bantulah orang untuk sekolah karena merubah nasib ya kan. Jadi melihat dalam konteks besarnya LPDP yang begitu keren sekarang, wah itu sih bagus lah gitu. Karena biarpun kita dari keluarga yang bercukupan gitu kan, bisa berubah tuh kan. Apalagi untuk yang butuh kita dukung dari awal. Jadi ya betul bro. Gue mau nanya satu lagi. Gue tuh udah sempet kenal sama bokap sama om-om lo ya. Itu gimana mereka tuh bisa menunjukkan kekompakan yang luar biasa. Dan lu tadi ngomong tuh mengenai itu. Itu lu ngeliat itu sebagai satu hal yang benar-benar ditanamkan oleh kakek lu, atau emang nggak tahu gimana dari diri sendiri aja? Kayaknya ini penting nih. Nggak setiap orang bisa jadi Ronaldo, nggak setiap orang bisa jadi Messi, nggak setiap orang bisa jadi apapun lah. Ini harus kolaboratif. Kelihatannya gitu bro kita ya. Soalnya kan dari awal dan memang membantu lah bahwa ada sedikit disampaikan bahwa kalau lebih tua justru bukan paling semena-mena. Justru mesti memimpin dari belakang. Bahkan lebih banyak ngalahnya. Itu yang ditekankan sama bapak sebagai saya yang paling tua. Dari anak paling tua kan. You paling tua bukan semena-mena. Paling banyak mesti elus dada. Ya kan. Itu satu tuh. Tapi sebaliknya kepada yang lebih muda. Banyak diajarkan ikutlah kepada yang lebih tua. Tapi diskusi tetap berjalan. Dan kita juga melihat dari sisi alhamdulillah ya. Harta kita gak pernah istilahnya berebut segala macam. Karena dibilang udahlah. Awalnya kita berdasarkan cara Islam lah. Udah ada aturannya. Masalah nanti ada kreativitas, inovasi, jadi entrepreneur silahkan. Tapi mulainya seperti itu. Nah dan disampaikan tadi bahwa memang ya tidak mungkin lah orang bisa hidup sendiri. Dan kalaupun you sukses, orang lain gak sukses apa serunya? Nanti yang sukses jadi sombong, dan pasti juga akan naik turun ya perjalanan hidup kan. Tapi yang kurang sukses malah kerjanya membuat yang sukses nanti malah less sukses gitu kan. Dan kebersamaan ini dimulai juga dari awal yang tadi bicara mengenai makan bubur sama-sama tapi di tas dari waktu ke waktu. Dan kita kan ngelihat langsung. Dari yang berhubungan dengan krisis 97 ya kan. Lalu krisis 2008 ya kan. Bukan hanya ekonomi, sosial politik di situ. Sehingga sekarang kalau kita ngeliat krisis, ya kita pikir udahlah kita kompak aja. Kerja keras, banyak doa, saling mengisi, this will pass. This will pass, ya kan. Nah jadi kepercayaan itu tuh selalu ada. Dan kebetulan ya it helps to be together dan separated when it comes to that point. Jadi ya gitulah. Karena gini loh Nin. Banyak banget di keluarga tuh nggak kompak, adik sama kakak, dan seringkali grup yang besar itu nggak bisa turun temurun lebih dari 3 generasi, ya kan? Mungkin salah satu atributnya adalah ketidakkompakan antara siblings, ya kan? Tapi gue ngeliat di keluarga lu tuh kompak banget. Alhamdulillah ya. I can testify to that, ya kan? Dan lu kayaknya nih the third generation yang kayaknya bisa nih bawa ini ke tempat yang kayaknya lebih keren. Mudah-mudahan. Dengan narasi apapun yang mengedepankan. Dan itu mungkin berkorelasi dengan kekompakan yang ditanamkan oleh kakek lo, bokap nyokap lo, dan om lo juga. Dan mudah-mudahan bisa terus menerus tuh. Dan memang ini bro, sama saya bilangnya adik-adik lah, mau adik beneran atau sepupu, adik-adik semua. Dia selalu bilang gini kan, generasi pertama tuh kan ya nemuin, ya kan, yang kedua ngegedein, yang ketiga apa kata orang, ya kan, bring it to the ground, let's not do that, gitu kan.
Jadi the only way to do it ialah to redo it again. Jadi kita transformasi. Iya dong, ya kan. Kalau enggak kita jadi yang kata orang generasi ketiga. Betul. Apa kan orang bilang apa? Kutukan. Dagiumnya ialah generasi ketiga. Turun gitu kan. Betul. Nah, jadi we have to continue to transform ourselves. Yeah. Pertama harus, kedua gengsi juga. Gue bilang sama-sama juga, ya kan. Oke, sepakat. Jadi intinya kita mesti push the boundaries a little bit. Yeah. Mumpung kita ada modal, ya kan. Modal bukan hanya sumber daya finansial, tapi kan dikasih edukasi. Paling nggak you have roof, so you can plan ahead gitu kan. Jadi memang itu inilah suatu kebanggaan, dan ya mudah-mudahan kita bisa tularkan terus kita ke anak-anak gitu. Lu ngeliat kalau lu nggak ngelewatin krisis 98 sama 2008, sama nggak sih grup lu? Beda bro, pasti beda. Karena lebih parah ya. Pasti lebih manja ya. Iya, karena ya gini bro, when you are on a winning streaks, ya kan, buta. You think it's gonna last forever. Kayak itulah teori Black Swan kan, tiba-tiba di ujung orang tahu dikasih makan, dipikir wah dunia ini baik, sampai akhirnya dipotong kepalanya, rupanya lagi digemukin. Ya kan? Yeah. Nah, tapi itu ya mungkin edukasi pengusaha tuh salah satunya ya business is very very tough. Yeah. Never underestimate it. Very tough, ya kan? Yeah. Nah, jadi exactly what you can count ialah when you're down you better get up, ya kan? But when you're trying again, you better learn from the past gitu. Dan satu yang dikasih tahu bahwa jangan lari dari tanggung jawab. Yep. You may not be able to settle it today, it's okay. Tapi kakek itu selalu cerita, kalau you nggak bisa, mohon maaf misalnya bayar, paling nggak kasih lihat muka. Nanti saat bisa bayar orang itu ingat. Dan maybe kepercayaan akan makin lebih besar, gitu kan. Nah, dan 97 it was pretty bad bro, very bad for a lot of people. 2008 wah komplit tuh. Jadi pikir-pikir ya kita bersyukur aja bro, karena kasarnya krisis keuangan pernah, ya kan, ekonomi, politik sudah, sosial udah, hukum juga ada, ya kan, lumayan, ya kan. Jadi kalau lagi bagus kita udahlah santai-santai aja lah. Ya bersyukur, nggak usah terlalu gitu amat gitu. Kalau lagi pusing juga kita nggak usah terlalu kayaknya tomorrow is gonna be as bad. Just stay cool, stay calm. Sekarang lu sebagai nakoda untuk grupnya, pemikiran lu gimana tuh? Apa yang lu mau lakukan beda dari atau dengan apa yang bokap lo lakukan atau kakek lo lakukan? For the benefit of their names juga. Iya. Ya kita ngelihatnya kan nggak bisa lari dari konteks Indonesia mau kemana bro. Siap. Dan kita lagi di mana nih as a group kan. Nah ya orang sudah harus mikir lah, bermimpi 2045 mau kemana gitu kan. Adil, makmur, maju, bermartabat gitu kan. Nah kakek itu mulai bisnis tahun 42 bro, jadi belum merdeka. Jadi kalau kita mengisi kemerdekaan itu wajib gitu kan. Wajib itu. Karena dulu zaman otodidak nggak bisa bikin usaha seperti itu saja dia bisa. Nah jadi kita berpikir grup kita ini diberkahi dengan berbagai macam aset lah, ya kan. Tapi kita lihat pada hari ini 75% fossil fuel sama hidrokarbon. Emang keadaannya seperti itu. Nah, bukan berarti jelek, semua orang juga mesti mulai dari satu tempat. Ya bahkan kasarnya gini lah bro. Jadi mereka belajar untuk bisa survive so-called first industrial revolution, ya kan, steam engine lah, segala macam lah. Lalu yang second industrial revolution ya mereka masih pakai ice, ya kan. Tapi ya mereka ngikutin lah untuk gimana build electricity in the way they know, ya kan. Nah ya ngomong sama adik-adik nih, kita mesti bisa survive nih untuk industrial revolution ketiga.
Dan juga yang keempat, yang ketiga being digitalisasi, yang keempat ya inilah dengan apa tuh AI, IoT, machine learning, kita mesti hidup nih. Tapi kembali lagi tujuannya ke sana tuh 2045 kita di sini nih. What are you gonna do? Ya kan. Habis itu lagi asik-asik ngomong. Jadi saya kita formally masuk ke grup itu baru 4 tahun yang lalu, formally. Sebelumnya biasalah, gaya-gayaan kita kan. Wah, balik dari Stanford, oke, ini ada konsep namanya private equity. Jadi barang-barang yang tidak diseriusin kita take over. Kita gabungan pinjam duit, cari duit segala macam. Ya alhamdulillah selama 20 tahun lah, ya lumayan lah di Telkom Media Technology. Nah, tapi sekarang as a group, what do we wanna do? Akhirnya mereka ngomong, manggilnya Din. Din tuh abang gak usah Lampung. Din, gini aja deh Din. Yang ada kita pertahankan, tapi kita buat energinya lebih efisien lah. Tapi anyway, ini finite resources juga. Ya kan? Mendingan kita pikirin berikutnya mau gimana. Wah, cocok tuh. Dia bilang. Yang kayak inilah orang bilang sekarang misalnya kue energi itu berapalah 80 gigawatt. Katanya mesti ke berapalah 150 gigawatt. Nah, we should be efficient in the 80 analogy basis. But yeah, we gotta do the rest. The other 370 gigawatt or whatever gitu kan. Oke, ya udah kita bagi-bagi tugas ya. Nah, ada yang jagain yang so-called yang lama, ada yang jagain yang baru. Nah, kebetulan aku tuh emang suka nih yang baru-baru nih. Dulu kan main Telkom, media, teknologi ya, itu udah biasa naik turun tuh. Pionir. Pionir untuk unicorn bro. Pionir juga untuk nyungslap juga bro. Komplit bro. Jadi paling gak inilah pengalaman ada. Ya kan? Tapi itu assessment diri lo sendiri atau assessment dari keluarga juga bahwa lo tuh yang kayaknya terbuka untuk ngambil resiko lebih banyak daripada yang lain. Ya pertama keinginan juga. Ini kan kayak keinginan bro. Yeah. Tapi juga mungkin ini bro, DNA-nya memang suka untuk trying new things, innovate, being an engineer gitu kan. You kind of like problems gitu kan. Kalau nggak ada problems, apa yang not too many though. Ya kan, but not too many gitu kan. Terus saya juga coba-coba. We don't know whether it's gonna work or not, but at least we gotta try gitu kan. Tapi the beauty of this so-called green industrial revolution ialah nobody for certainty knows exactly what to do. Betul. Nobody, ya kan. Terus, ini bro nanti kasih tahu aja kalau kepanjangan ngomong bro. Karena ini seru emang nih. Kita demen gitu kan. Terus kita bilang, ini nih kalau Indonesia nggak maju, kita nggak maju nih. Nah, mau ngomong apapun susah lah. Indonesia katanya nih mau dari 5.000 ke 25.000 dolar per kapita. Top. Tapi anything that dreams to 4 kali lipat lah 5 kali lipat dalam waktu 20 tahun. There has to be some industrialization going on. It has to be kan. Nah, ini mau gimana nih? Big time. Dan kita di mana gitu. Nah, oke. Nah, terus kita berpikir kan. Nah, we don't know exactly how we gonna have to do it, but we have to do it despite Indonesia ini deindustrialisasi terjadi kan. Manufaktur per GDP ya pokoknya tadi ya hampir 30 sekarang di bawah 20. Pokoknya kok beda ya. Kita mau ke sana ini ke sini. So we gotta do something. Ya udah kita bilang, so what we have to be industrialist. Tapi kita ini hidup di zaman berbeda. Dulu sih isu dekarbonisasi nggak ada, sekarang ada, ya kan. Nah, dibilang, ini makin menarik lagi nih kan. What do we do gitu kan. Nah di sini ya udah kita berpikir, udah deh kita mau nggak mau mesti coba-coba, ya kan. Nah, tapi kita sepakat ya bahwa kita mesti bikin industrialisasi. Jadi kita bikin industri ya. Oke. Nah, but where do we start gitu dengan era dekarbonisasi ini semua. Nah, terus ya udah kita bilang kayak gini ya. Aku coba nih izin bus listrik. Oh, kenapa bus? Oh, waktu saya main ke BYD kebetulan udah kenal dari 15 tahun yang lalu karena mereka tuh bikin baterai buat handphone waktu itu kan. Dan saya nanya sama orang BYD pimpinannya,
lu sekarang hebat. Oh, apa hebatnya ini? Sama. Before battery for phone, now battery for car, same. Oh, okay. So where should I start? Oh, try bus. Wah, oke deh. Ya udah, kita bawalah bus. Nah, kenapa bus itu menarik, Bro Gita? Karena itu increasing public awareness. Sampai sekarang ini kita ngelihat isu dekarbonisasi, sustainability, masalahnya kan gimana membawa bahasanya itu down to earth. Nah, bus itu kita baru punya 52 bus di Transjakarta. Total Transjakarta tuh punya 4.000, tapi kalau dijumlahkan dengan operator ada 10.000 nih di Jakarta. And it's actually more than London. This one. Ya. Jadi gak heran kalau misalnya kadang-kadang kita lihat polusinya besar gitu kan. Nah, hanya dengan kerja 16 bulan nih, kita udah ngangkut 15 juta orang. Wow. Jadi kita bilang the first love of EV is actually here. Bus. Not, four-wheelers or two-wheelers. Nah, terus manfaatnya banyak lah. Operatornya hemat 85% untuk OPEX-nya. Yeah. CO2 emission itu udah ngehemat kalau nggak salah tuh 5.500 juta CO2. Lumayan, ya kan? Juta ton, ya kan? Jadi kita bilang, wah, dan tentunya menghemat subsidi daripada pemerintah untuk diesel. Jadi semuanya tick the box lah. Yep. Tapi the most important thing ialah public awareness. Nah, dari situ balik ke keluarga. Jalan nih, ya kan? Oke. Tapi kan kecil. Oh, dibandingin yang itu kan kecil. Oke, tapi itu kan awal. Nah, udah deh. Long story short, kita kembali ke DNA kita. Kita kan industrialis. Ini kan proof of concept. How do we scale it? Ya mau gak mau cuma satu, ya kita bikin pabrik. Nah, bikin pabrik kita bikin bro di Magelang. Targetnya akhir tahun ini berlahan produksinya bisa 3.000 per tahun. Bus dan truk. Untuk gambaran bro konteksnya. Jumlah bus di Indonesia tuh 200.000 bro. Jadi ya you can do the math kalau dikalikan 100.000 that's $20 billion market. Tapi truk itu 5,5 juta. Kalau dikalikan 100.000 that's $500 billion market. Jadi udah kita bilang udah deh kita gak usah sok-sokan dulu deh B2C. Gak ngerti kita. Every time B2C we always do worse gitu kan. Let's not do that gitu. Jadi sekarang dari kita public awareness, increasing demand, ya kan gimana buat supply-nya. Dah kita bilang udah itu aja. Kebetulan dari grup itu punya ada suatu bisnis namanya Bakri Auto Parts. Udah 47 tahun ya kan. Kerjanya bikin auto parts buat orang lain bro. Baru sadar. Kenapa gak kita bikin? Udahlah itu jadi faktor. Nah jadi dari situ kita mulai ada PD, kepercayaan diri. Bukan bisa ya kan. Ini teknologi yang lo pakai di Magelang. Ini pakai pre-existing paradigm yang udah ada di grup atau lo harus ngambil baru atau apa? Jadi good question bro. Jadi kita bilang tujuannya kan industrialisasi untuk supaya taraf kandungan dalam negerinya lebih gede. Karena artinya akan bisa lebih efisien gitu kan. Nah jadi kita mimpinya bro kecuali baterainya. Semua kita mau bikin sendiri. Tapi bertahap. Kecuali baterainya. Karena baterai itu ilmu kelas tinggi nih. Ya kan. Udah betapa loh. Udah betapa. Tapi kalau bubuk bukan baterainya kita bikin juga entar. Tapi sekarang kita baterai kita ini dulu. Nah dari situ ya kembali ke keluarga. Dia bilang jalan nih, ya kan. Jadi istilahnya Bakri Auto Parts kita rapihin buat masa depan ada. Nah jadi udah what else can we do, ya kan. Udahlah ide-ide mulai jalan kan. Maybe yang dulu namanya Bakri Power fired, maybe we should do something else, ya kan. Dan it looks like wind is really interesting technology, ya. Karena kita ngerasa ya sekarang orang masih belum percaya bener gitu kan. Tapi kayak di Sulawesi Selatan, di Papua, wind itu is huge gitu kan. Nah, ya udah kita bilang kita coba juga deh, ya kan. Dari sini mulai mikir nambah lagi bro, dan please let me know kalau terlalu banyak cerita. Tapi kita bilang gini,
kita nih zaman dulu nih, zamannya namanya Pak Habibie itu di Batam nih bikin tuh industrial park, ya kan. Kita bikin juga nih, ya kan. Tapi sebisa mungkin net zero lah, ya, as near as possible gitu. In short ya, kita ada tempat di Sulawesi Selatan, kita mau coba pakai wind energy, tapi masih disambungin 100 kilo pakai kita punya gas field, ya, untuk energinya. Tapi energinya ini kita pakai buat apa? Kita pakai buat processing so-called battery materials. Jadi masih in that neighborhood gitu kan. Nah semua ini kita berpikir bahwa apa nih bedanya industrial revolution sebelum sekarang? Kita banyak pelajarin bro, kalau dulu yang pertama sama kedua itu sentralisasi dari itu kan, produksi sama konsumsi. Yuk kita bawa ke Birmingham, wah itu yang Peaky Blinders gitu kan, dia bikin steel lah, dia jagoan gitu kan. Bawa yuk ke mana, Detroit, ya kan. Nah ini sekarang maybe we can do it in the park. Jadi, and maybe we can do it in an island as big as Sulawesi, ya kan. Nah tapi in short kita bisa diskusi, ya butuh duit banyak, ya kan, butuh teknologi, and which we need a lot of STEM and engineers students, kebijakan, ya kan. Nah, and plus the issue is population ini kan bukan turun, naik. Jadi let's say we do everything right. Kita udah bikin energinya clean, ya kan. Ekonomi naik, gitu kan. Jadi. Ekologi aman. Jadi. Tapi habis itu orang nggak efisien pemakaiannya. Orang making babies. Wah, banyak lagi. Wah, gimana nih kan? Ini yang menyebabkan waktu diskusi-diskusi yang wawancara dengan Elon Musk, kinda make sense. Bawa orang ke multi planetary species, bawa aja ke Mars. Jadi sounds crazy, but it kind of makes sense gitu. Ya kan selamat gitu kan. Tapi dia bukan ngomongin overpopulation aja, tapi events of extinction atau near extinction. Makanya harus multiplanetary. Tapi oke, sekarang kalau gue lihat, ini kan green narrative lo nih, narasi green lo. Ini dengan faktor kelihatannya udah bagus kan. Kayaknya ini bukan manisak kan. Ini kayaknya udah bisa membawa berkah nih, ya kan? Nah itu memberikan lo optimisme loh, untuk bukan hanya meng-scale up tapi juga untuk diversifikasi ke vertikal lainnya, apakah itu truk atau apa gitu. Lo ngeliat ini sebagai sesuatu yang technologically, scientifically Indonesia ini bisa, atau kayaknya kita harus melakukan sesuatu yang inorganic untuk mengakuisisi IP dari mana? Lu ngeliat kalau lu begini-begini aja, lu bisa nggak sih bikin baterainya di sini, atau hanya sampai ke bubuknya aja? Jadi wah ini sangat dalam nih pertanyaan bro. Karena ini bakal nyambung ke yang tadi dalam. Topik mengenai pendidikan. Dalam pertanyaannya. Nah karena kan kita mesti mikir begini nih, what we don't have is time, ya kan. If we have all the time in the world, all the resources in the world, ya kita bisa lebih berbeda cara pikirnya. Nah, ini one step back gitu ya. What do we have below the ground gitu kan? Kita punya natural resources luar biasa lah. Yang kita gembar-gemborkan, nickel is one thing, copper is another thing, lalu tin is another thing, ya kan? Nah, jadi below the ground we're very much blessed. Gue ngitung kasar, mungkin angka bisa salah. Untuk urusan baterai doang. Kenapa gue bilang doang? Kita bangga-bangga baterai. It's just one of the technology. Itu bisa kayaknya 2000 gigawatt hour kita dari barang di bawah nih. And don't underestimate copper. Terus above the ground gitu kan. Kayak renewable energy potential. Ya kita tuh mungkin punya 500 gigawatt. Nah, ini kita belum ngomong yang bro pernah bilang nih, lu liatin nuklir nih. Ya kan. Ini nih gede kan. Mau namanya geothermal, wind, solar segala macam. Terus biodiversity bro, ya kan. Itu angkanya ada yang bilang bos sampai 80 gigaton CO2 potential carbon capture. Nah, gue ngitung kasarnya bro.
Ini nih hitungan gue nih, kalau hitungannya nggak salah. Gigaton per tahun atau secara total? Total. Oke. Total. Karena emisi per tahun kan 35 gigaton. Segitu, 35-36. Ya kan. Nah, jadi kalau angka itu benar, singkat kata, apa yang kita hasilkan dari biodiversity kita punya, itu more than enough to bikin electricity untuk bisa membuat salah satunya baterai. Salah satunya. Yeah. More than enough gitu. Tapi kan baterai is just one of the things. Kita baru main stainless steel aja ekspornya $30 miliar setahun. Apalagi beginian. Gitu. Nah, jadi sekarang coming back, tadi kan kita bicara kurang lebih duit, ya kan mikir kita kan. Apa namanya, kita juga mikir kebijakan, ya kan teknologi kan. Nah duit, kita kagak bisa nyetak bro. Ya kan, nggak kayak Amerika yang kalah sama Cina, dia bikin Inflation Reduction Act, I'm gonna print 1 trillion, gitu kan. Ya nggak bisa bro. Jadi ya kita mesti baik-baik sama orang. Karena itu geopolitik ada penting nih. Gimana nih kita mainnya. Nah itu bro punya keahlian lah. Yang kedua, dari sisi teknologi. Ya salah satu perusahaan yang saya bilang top untuk telekomunikasi itu adalah misalnya contohnya lah Huawei gitu kan. Huawei punya 100.000 engineer, 7.000 PhD. Ya gimana kita mau bersaing bro? Dan ini kita belum ngomong buat baterai teknologi dan segala macam. Kebijakan publik mungkin kita bisa inilah. Nah tapi coming back to this, ya kita mesti berani untuk berkolaborasi, bahkan berakuisisi. Nah tapi sebelum kita ke situ, ini di mana nih ilmu-ilmu tinggi ini nih? Ini ilmu-ilmu pasti kelas tinggi. Kalau menurut saya di Cina sama very soon di Amerika. Nah di Cina ya kita mesti pandai-pandai. Kalau you masuk top lah, nikel, copper kita ngomong, tapi ikutan juga dong di situ. Ya kan, paling tidak lu bikin lah politeknik di di Indonesia, ajarin orang-orang kita, ya kan. Dan mesti cepet nih, ya karena one day we have an aspiration to make it on our own. Tapi yang kita mesti pikirin bro sama-sama, gimana kita bisa masuk ke Amerika nih bro. Ya kan, setahu gue karena gue ikut di APEC kan, nah, gue lihat wah Amerika nih anti banget sama Cina. Dia bikin APEC ada Cina, dia bikin ada IPEF. Nah good, tapi kita kan bebas aktif bro, constitutionally kan. Nah ini kita mesti ikutan di situ juga karena banyak teknologi-teknologi yang bakal kebentuk di situ. Tapi I agree, we have to be inorganic until we can develop our own engineers to design. Lompat satu lagi bro, jadi kepikiran yang mengenai nuklir itu. Kan you're the one who setting, take a look at this. Kita belajar juga, baca-baca gitu kan. Nah memang ya solusi bro. Ya kan masalah gimana nih public policy-nya bisa gak diyakinkan. Ya gini kasarnya lah, kita gardu listrik kan aman kan, tapi jangan terlalu dekat rumah kita. Ya kan. Nah tapi ya I think half of the energy production we need should probably come from there gitu. Nah yang mau saya lihat itu yaitu thorium itu tuh di bubble kan. Nah itu katanya bro, katanya nggak tahu bener nggak. Nanti I'll lead to what should we do with it. Katanya radioaktifnya lebih sedikit, ya kan. Katanya karena atmospheric level pressure jadi nggak gampang meledak katanya. Dan lain-lain lah. Terus katanya tailingnya lebih bagus. Gue nggak tahu bener atau enggak nih. Tapi paling nggak itu pelajarin tuh. Itu bikin satu institusi tuh. Jadi mimpi gue bro, kalau misalnya kita ini ada institusi nih university whatever you call it, mikirin 3 hal bro. Betul. Yang pertama dia mikirin aja how do you value biodiversity, karena itu kita punya printing machine bro. Satu. Yang kedua ya gimana untuk mikirin ini bro, nuklir satu nih bro. Gue pikir bener bro. Yang ketiga ya itu AI, singularity, IoT itu gimana. Kenapa bro? Kita ngomong tadi bus itu satu bus ada 3.000 chips bro. Betul. 3.000 chips in that one bus. Jadi kalau ngomong autonomous itu kayak holy grail ya. Tapi on the way there we have couple of steps we wanna go. Mau yang namanya fleet management system entah apalah gitu kan. Nah ini maksud gue, in the meantime tadi tuh kita inorganic. Ini nih
Bisa bro, tapi mesti keroyokan. Iya. Lu tadi ngomong gimana kita bisa beranjak dari $5.000 ke $25.000 pendapatan per orang kan. Yeah. Baseline kita itu pertumbuhan per tahunnya kan 5-6%. Yep. Tapi kalau kita ngobrol sama pundit-pundit gitu, yang ngerti mengenai disrupsi-disrupsi yang sudah dan akan terus terjadi, apakah itu blockchain, robotics, AI, energy storage, sama genomics, ini dari 5 aja yang bisa accrue itu 100-200 triliun dolar. Tapi gue ngerinya nanti kita hanya dilangsirin aja nih. Ini accrual-nya hanya ke negara-negara maju, Tiongkok sama Amerika aja. Bahkan gue punya feeling Eropa bakal ketinggalan. Nah, mau gak mau nih, kita harus belajar sendiri atau akuisisi. Iya kan? Produk-produk pendidikan yang ngerti untuk gimana bisa ngambil dari ini. Dari 200 triliun, setengahnya tuh AI. 100 triliun dalam 10-15 tahun. Jadi kalau lu tambahin 5% dari 100 triliun aja ke GDP kita yang pre-existing, ya we're talking about 8-10% growth rate ya. Itu gila tuh. Ya untuk peningkatan kesejahteraan dan redistribusi kesejahteraan kan. Terus yang kedua, gue ngeliat, ya ini gue beberapa kali udah menyampaikan narasi sustainability ini terlalu elitis. Banget. Iya kan? Banget. Lu ngerti, tapi teman-teman kita di Pulau Rote, ya dia lebih khawatir mengenai naruh makanan di atas meja. Ya ini namanya narasi development. Ini nggak bisa terrekonsiliasi nih. Gue bukan direktur pemasaran nuklir, tapi kalau kita nggak ada keterbukaan mengenai teknologi yang scalable, yang clean, ya sulit. Ya kita akan terjebak di narasi transisi. Kita nggak akan bisa tuh mencapai narasi sustainability atau renewability. Ya kan? Nah itu yang kalau menurut gue harus didorong lebih dari entrepreneurship. Betul. Kalau dari policy doang, gue nggak yakin netralitas karbon tercapai. Gue lebih yakin teknologi yang lebih bisa menjawab sampai tahun 2030, tapi menjelang 2040-2050 untuk 25% pertama dan 25% kedua untuk mencapai 100%. Itu baru policy. Tapi the next 7 years, we got a gang bust on this. Entrepreneurially. Ya kan? Banget, tapi bro. kalau lo udah bisa bikin bus di Magelang, chassis-nya dan segalanya, tapi baterainya masih dari Cungko, ya harus ada pemikiran kan, gimana lo bisa bikin baterainya juga di sini. Ya lo kalau nggak ada lulusan STM kayak SMK kayak atau universitas yang nggak mau lo harus beli teknologi yang ada di Cungko kayak di Amerika kayak di mana, baru lo kolaborasikan. Bener memang kayaknya sih, tapi ini bias lah karena I'm coming from entrepreneurial point of view kan. Tapi kalau ngeliat sejarah ya, you see a lot of crazy entrepreneurs came in there and fail first. Jadi kalau kita timing, man. Iya kan, semua orang ngomongin wah hebat apa Elon Musk, apa chairman BYD lah apa semua kan. Tapi kan ya sama aja bro, kayak inilah apa, in order to have one success you gotta try a lot of times gitu. Nah, jadi kembali lagi memang ya mesti encourage a lot of entrepreneurs to try anywhere in the supply chain nomor satu, tapi kedua untuk yang sudah sizable and maybe BUMN bro, ya kan? You should think about all of those possibilities gitu. Karena until then ya kita ya akan menjadi ya produsen buat orang lain. Sedangkan kita mesti bikin ya intellectual property kan. Dan itu bisa bro, karena nggak semuanya yang kita omongin itu orang udah figure it out. Coba kita bilang, lu bikin dong apa namanya how to value biodiversity because we need it, we have some. Dan sekarang bro, gue ngeliat ya, orang ngomong biodiversity itu orang tuh mikirnya langsung, which is great lah. Mulanya apa hutan, peatland, mangrove, itu bagus tuh orang udah mulai ngomongin. Coral gitu ya. Tapi ya, how do you value juga ini hewan yang kita punya bro? Lebah aja bro.
buat pollinate our food juga butuh bro. Nah, suatu saat I think somebody is going to win Nobel laureate just to figure out Betul. if you can value land, you can value biodiversity. Setuju. And that one buat kita itu printing machine bro. Ini app banget nih. Ya Dan kan? ini mungkin coincidental karena tadi pagi gue baru aja ngobrol sama 3 ilmuwan. Iya. Orang Indonesia yang udah tenured di University of Chicago, tenured di University of Nottingham, tenured di Osaka University. Yang di Osaka, guru biologi. Gue tanya kan 3-3-nya. Kalau lu mau mapping kerangka program pendidikan ke depan untuk negara kita nih sampai tahun 2045 dan seterusnya. Dalam konteks STEM, apa sih yang lu mau prioritasin? Great question. Si yang di Osaka ini cewek bro, dia bilang biodiversitas. Oh gitu. Lu ngomong biodiversitas langsung ting, karena dia ngelihat ini black box yang kayaknya bisa unlock extreme amount of value. Tapi ini perlu di science-in. Betul. We need to science the crap out of this. Iya kan? Tapi nggak ada kita ilmuwan-ilmuwan yang ngerti cukup untuk bisa mengkuantifikasi berapa yang bisa di-unlock. Dan bro, on this one ya, ini nih kita mesti punya kan kayak apa ya? Dari dulu tuh kayak zaman nyokap gue aja ada teori teknik lingkungan gitu kan, atau environment economist juga ada kan, yang naturally in the beginning it's like two different things gitu kan. Nah kita mesti punya carbon diplomats bro, menurut gue ya. Karena ini nih they're not gonna make it easy for us. Betul. No way. Ya gue udah ngerasain lah kelapa sawit aja kita diobok-obok. No way. Apalagi karbon. Karena they need it. Udah telanjur 2015 di Paris Accord, apalah hampir 200 negara taken lah. NDC-nya beda-beda, national determine karbon ini kan dia mau gitu. Nah, menurut gua Indonesia kan play role in this. Ya, yang sempat bicara lah mimpi-mimpi di Stanford, ada Stanford School of Sustainability. Nah, yang begini-ginian nih, ya kan mereka I think this is the only thing they want to know in a nutshell. Tentu teknologi to support it, yes gitu. Nah, tapi yang kedua, buat Indonesia juga mesti ngasilin orang-orang yang bisa bikin public policy-nya, tapi juga international diplomacy. Itu mesti jago tuh mainnya tuh. Karena ini modal gitu. Nah, belum lagi ya kan kita ngomong yang nasional gitu kan. Buatan perusahaan ini juga nggak bisa dia nggak tinggal diem bro. Jadi kayak voluntary carbon market tuh penting. Karena gini, ini kayak kita nih, wah hebat Vector, jago ini. Kamu kan lu kerjanya apa? Sorry bos, ada fosil, ada hidrokarbon nih, ya kan? Wah, I don't think I'm gonna buy your ini, karena credibility is not there, ya kan? Nah yes. You have to make ini net zero plan and all that stuff gitu. Tapi maksud gue voluntary carbon market itu juga mesti hidup dan ini nggak akan istilahnya karena gini, voluntary carbon market itu nggak usah jauh-jauh deh mau jual ke orang nggak, buat lu bikin barang lu net zero ya udah bagus bro. Nah ini juga mesti ada ilmunya sedikit I guess, ya kan? Ada ilmu dan ilmu dongengnya juga. Ilmu dongeng. Jadi gue pikir wah ini nih pengusaha kayak kita kayak segala macam tapi mesti ada yang jago nih. Jadi yang jadi ke COP apalah 28 Dubai gitu datang dia udah this is our narrative, this is how we gonna play it. Ajak si Kongo, ajak si siapa tuh lagi tuh yang gede lagi siapa tuh Brazil. Ya kan ajak itu what do we want to do. Jadi mohon maaf oke bagus kita masuk G20 BRICS semua ikutin aja lah market access kan. Nah ini ajak panggil kita what do we want to do nih. So this is the new G3 gitu. But C3 carbon 3 kali. Just a thought gitu kan. Gini, gue mau balik lagi ke isu teknologi. Kalau kita sudah punya kesadaran bahwa ini nggak bisa dilakukan sendiri, ini harus diakuisisi. Fulus kita ini terbatas. Lu punya akses ke Fulus jauh lebih banyak daripada teman-teman kita di seluruh Indonesia. Tapi kalau kita mau scale, ya ini harus nggak bisa satu grup aja, harus banyak nih. Nggak bisa. Iya kan? Nggak bisa. Gue sih ngeliat minimum 10-20 pemain
untuk mikirin skala kan. Tapi kalau kita lihat financingnya, ini hanya bank asing aja yang mau. Untuk lu mengakuisisi pre-existing teknologi yang relevan untuk kepentingan lu ke depan, yang kebetulan adanya di Tiongkok, atau di Amerika, atau di Eropa. Ya, you're dependent on international financing. Tapi kalau gue lihat struktur ekonomi atau keuangan kita, ya uang beredar kita itu hanya 40% dari PDB. Di mana negara-negara maju itu uang beredar terhadap PDB-nya rasionya itu 150-200%. Ya. Di start line-nya aja kita udah tergopoh-gopoh nih. Ini harus ada penyikapan yang holistik kalau menurut gue. Yeah. Kalau benar-benar kita mau menyongsong entrepreneurship yang gila-gilaan, extraordinarily technologically sophisticated ke depan. Iya kan? Kalau enggak ya we're stuck with the baseline. 5-6%. Yeah. Itu aja. Gimana tuh? It's an interesting topic, but we have to somehow make a small step to get there gitu ya. Let's think it through sama-sama lah. Betul. Ya kan? Betul. Of course I don't have the solution ya. Tapi kita mikir ya, duit ini ada di mana nih kan? Duit ya tadi kayak bro bilang ya di Cina sama di Amerika, Eropa lagi susah. Ya kan? Dan mereka pasti kan kalau duit masuk itu juga ada ya terms and condition-nya lah, ya kan. Nah tapi paling tidak bro, kita nih have something to offer gitu kan. Nah jadi we better figure out ini apa yang tadi tuh aset-aset hidden kita. Satu yang tadi biodiversity dan juga untapped renewable energy resources untuk bawa apa mereka masuk dan kita nggak usah takut menurut kita ya bahwa kita masuk semuanya dikuasai suatu camp atau yang ini camp karena nggak bisa dibawa pulang bro itu barang ya kan you stuck here gitu kan. Nah jadi kayaknya mulainya ya kayak usaha bro, mulainya kita dagang tapi lama-lama bermitra tapi kita mesti firm enough bahwa lu nggak bisa nih hanya baduit aja. Capital, karena ya dari zaman Karl Marx juga scarcity kan capital dan talent gue kan mesti bisa. Soalnya scarcity barang gue nih, ya kan, lu mesti bantu gitu kan. Nah karena teknologi ini bro, bisa dipelajari cuma kita butuh 10 tahun. But in the meantime, ya kita mesti bawa duit masuk. Dan ya kembali lagi ya untuk FDI, bro mantan BKPM bro, ujungnya mantan. Mantan. That's the operative word. That's right. Nah, ujungnya ya kepastian hukum kan pasti bro. Yeah. Karena barang-barang ini mereka invest 5 tahun belum jadi apa-apa nih. Ya kan. Ini memang ya kalau ya trying to shape an argument gitu kan. First it's not easy. Gitu kan. Tapi yang kedua kayaknya itu tuh Amerika sama Cina nih mesti kita pikirin nih. Yeah. Mumpu ya sekarang maybe we have role to play. Yeah. Ya kan karena mereka they don't talk as much gitu kan. Betul. Dan kita punya skala untuk bermain peran. Terus gue ngerasa bro, yang ASEAN ini gak bisa di underestimate bro. ASEAN ini gede bro. Dan gak kayak EU yang langsung satu monetary unit gitu. I think you always mention ini nih people to people-nya ini terjalin bagus jadi kagak berantem bos. Betul. Ya kan gak berantem is very good. It's a good start bro. Ya kan it's a very good start. Gue tuh dulu suka dihantam sama bule-bule dari Eropa. Kok lu beda sih unionnya gak sebagus kita. Pikir enak aja. Ya gue ceritain ya kalau kita ke meeting. We go to a meeting for the sake of meeting. No objective. Objektifnya cuma meeting. Tapi saking seringnya kita ketemu, yang satu pendapatannya 72.000, yang satu pendapatannya 1.500. Saking seringnya. Jadi kalau yang pendapatan 1.500 ngomong, yang 72.000 ngerti. Ini orang kenapa ngomong kayak begitu. Tapi kalau lu di Eropa yang satu pendapatannya 25.000, lu pendapatan 70.000, langsung tuding-tudingan. Ya lu boleh deklarasi, ada union moneter, union imigrasi, dan lain-lain. Tapi kita budayanya nih lebih sustainable untuk kepentingan peace and stability.
And that's a big one, bro. Betul, 700 juta manusia, 3,5 triliun dolar. Dan gue lihat ya, if we play the right, kayaknya mereka tanda kutip rela gitu. Betul. Kita take a lead. Iya. Ya. Ini gede, ASEAN gede ini. ASEAN gede. Tapi jangan sampai diadu dombain. Adu domba, betul. Apalagi dijadiin proxy. Itu aja. Dan Indonesia sebagai negara yang gak kecil, bisa tuh menunjukkan kepemimpinan. Lo lewat ASEAN ABAC atau apa gitu. G20. Ya kan? Lo bisa kasih lihat. Dan asik nih si ASEAN nih kalau pikir. Karena ya bayangin aja bro, kalau bisa jadi mulanya dari market, oke, good market. Tapi now let's become production base for the world. Betul. Wah ini nih beda nih game nih, ya kan. Tapi gue gak tahu, gue bulet. Bahwasanya selama kita fulusnya kagak ada, kita gak akan bisa jadi production base. Iya. Dan retorika offshoring, reshoring, friendshoring, salah parkir. Bahkan terlalu keras dibandingkan realita yang ada di lapangan. Realita di lapangan ini belum kondusif untuk kepentingan kita untuk mendatangkan modal. Dengan skala yang kita inginkan. Ya. Dan kalau itu belum ada, ngimpi deh untuk bikin production base. Bakal ada spurts of excellence, sparks of excellence, spurts of excellence, tapi nggak widespread. Nggak widespread. Dan kalau nggak widespread itu ya bahayalah, kita kan negara 280 juta gitu kan. At the end of the day you want to talk about anything is $4,500 per capita. It's not like ini negara maju gitu dalam arti kata per capita basis. Ya. Dan we're making steps toward that. You are. You're inspirational to other entrepreneurs. Ya sama-sama bro. Dan kita juga said it openly ya kan. Ini kagak bisa nih. Karena ini masalahnya satu bumi 1,5-2 derajat ini pusing lah kita lah. Let's not talk about this. Banyak kan hal-hal gini aja mesti diterangin bro. 1,5-2 derajat ya kayak naikin AC aja ya. Gue bilang lo jangan liatin AC lo. Lo kalau lagi pilek lo 40 derajat juga bahaya tuh bro. Ya kan kasarnya gitu kan. Nah tapi coming back kita masuk dari tempat yang berpikir every challenge, especially existential challenge, which we have to deal with, pasti ada sesuatu problem solving yang bisa entrepreneurial. We always believe in it. Nah paling nggak semua orang nggak ada perdebatan nih, bahwa ini masalah nih. Nah tapi how to get there, nah that's what we have to do. Nah tadi I want to say when we say we're doing something to get there, okay, thank you bro, kita mulailah. Tapi gue lihat ya Indonesia ini lumayan bro. Karena ya 2045 oke lah 20 tahun dari sekarang. We don't know how the political situation is gonna be, but maybe 2 sets of leadership, ya kan. Nah maksudnya say 10 years and 10 years gitu kan. Nah let's count backward lah, maybe depending on whatever it is, the 10 years ini yang may not be the number 1, number 2, tapi the rest of the people will be in their 50s sekarang. Berarti 10 tahun lagi, sekarang kita bicara sama anak-anak umur 30 tahunan bro, untuk jadi leaders gitu. Jadi what bro is doing in terms of sekolah, policy, segala macam itu penting. Tapi menurut gua, mereka tuh sekarang mulai percaya diri bro. Percaya diri bahwa bisa loh kita nih, untuk mimpin suatu yang besar kayak G20, entah ASEAN, ya kan. Nah ya kayak anak kecil bro. Begitu lo udah percaya diri, you start to believe that hey, you can probably do it gitu. Nah, ini semua kembali ke tadi tuh, gimana kita bisa yakinin FDI dan segala macem. Tapi juga ya kita mesti percaya proses bro. Proses bro, karena bro, kalau gak percaya proses. Ini gue mau share lagi ya. FDI per orang per tahun untuk negara-negara gede di ASEAN, Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia, Indonesia, itu $100 sampai $400. Singapura $19.000. Indonesia sama Filipina $100. Tapi kisarannya 100 sampai 400 untuk 4 atau 5 negara yang besar. Dan ini bukan fungsi dari ideologi.
Bukan fungsi dari geografi, bukan fungsi dari sumber daya alam, tapi fungsi dari kepastian hukum. Dan ada argumen, refleks orang tuh adalah, Singapura kan kecil, 5,5 juta, tapi ini fakta. FDI ke Singapura tahun 2021 itu 105 miliar dolar. Resipien terbesar nomor 2 di ASEAN itu Indonesia, cuma dapat 30 miliar dolar. Dari situ kita bisa ngelihat kan, jadi the small country argument collapses. Nah ini bisa disikapi, nggak instantaneously, ini bisa disikapi secara sistematis ataupun sistemik ke depan. Dengan inkrementalisme juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu bahwa 10 tahun lagi kita tuh bisa dapat 100-200 miliar dolar per tahun, apalagi dalam konteks likuiditas M2 yang beredar di seluruh dunia itu sebesar 100 triliun dolar. Jadi itu bareng. Industrial estate law, yang lain, dan semuanya tiba-tiba ada yang bikin baterai. Tiba-tiba ada yang bikin AI. Tiba-tiba ada yang bikin ini. We're different. Kalau itu kejadian. Dan itu ya, nggak ada contoh yang lebih menarik daripada itu Singapura. Ya kan? Karena mau dibilang apa bro? You can say whatever you wanna say, tapi nggak bisa bilang mereka punya banyak natural resources dong. Nggak ada. Zero. Bos. Dan gue cek bro, tadi kita ngomong kan deindustrialisasi kan. Indonesia berapalah 28 jadi berapalah 17-18. Itu tuh Singapura sedikit di atas itu. Jadi kan mikir, kok bisa ya? Kemudian tanah juga udah mahal begitu. Tapi dia masih berpikir untuk mengindustrialize dia punya negara. Tapi kembali lagi setuju bro. SDM-nya bro, mereka tuh bulat. Iya gila. Dan interseksi antara talenta dengan power dalam entrepreneurship, policy, politik, place of worship dan segalanya, akademisi jelas. Meritokrasinya tuh jelas gitu loh. Dan gue ngeliat lu tuh sekarang benar-benar mengedepankan meritokrasi di grup lu. Dan kayaknya lu menyadari apa yang bisa dilakukan beda dengan bokap kakek lo. Dan gue hanya mikir gimana supaya grup-grup lain juga mau gitu loh, berduyun-duyun. Ngomong dan eksekusi mengenai sustainability. Ya kan? Karena ini humanity's interest. Dan satu lagi nih, ada faktoid yang gue mau share sama lo. ASEAN atau Southeast Asia itu underperform dibanding Tiongkok selama 30 tahun terakhir. GDP per kapitanya. ASEAN tuh 2,7 kali naiknya. Tiongkok 10 kali. Itu karena beberapa atribut. Salah satu atribut dari 4 atribut yang gede. Yang pertama tentunya underinvestment, education, infrastruktur, governance, yang keempat nih. Kompetisi. Nah, kompetisi itu termanifestasi dalam perizinan. Jadinya perizinan yang dilakukan oleh Tiongkok per 1.000 orang dewasa itu 9-10. Mereka mengeluarkan 9-10 izin per 1.000 orang dewasa. Indonesia sama Filipina 0,3. Singapura 9. Ini ASEAN tuh rata-ratanya bisa kasih izin 1 per 1.000 orang dewasa. Tiongkok 10. Nah, lu biasa kan ngurusin izin? You're on the other side of perizinan kan? Kalau menurut gua angka perizinan kita itu kecil karena 3 atribut. 1, risk takingnya kurang. Lu berani ngambil risiko lebih banyak daripada yang lain mungkin. Yang kedua, fulus. Akses ke fulus untuk lo lebih gede daripada teman-teman kita di Pulau Rote atau Tarakan atau dimanapun. Yang ketiga, mungkin I call it bureaucratic dead weight. Jadi mungkin ada proses birokrasi yang mungkin perlu disikapi ulang. Nah ini kalau nggak disikapi secara keseluruhan, entrepreneurship di Indonesia tuh mungkin inkrementalis perkembangannya. Diskusi bro ya, ini menarik banget tuh, karena gue noted kan, yang pertama tadi itu kan, gimana negara kayak Singapura dan kepastian hukum bisa jadi kan. Yang kedua tadi kompetisi, ya kan. You don't compete much, you get nervous in competition gitu kan. Nah, kalau bro lihat ya, kan biasa tuh masalah kan ada banyak lah. Low hanging fruitnya apa nih bro?
gitu kan, buat diskusi ini bro ya. Sure. Untuk ini semua gitu bro, ya kan. Of course leadership is very important untuk kita bikin kepastian hukum di negara demokrasi ini. Dari pengalaman bro tuh sama-sama, and I will share my view juga gitu ya. Itu mulainya dari mana bro? Jadi pemikiran ya. Nah menarik juga tuh, if you don't mind to share a little bit. Sorry bro. Mengenai ini demokrasi. Tadi, kepastian hukum sama ini apa namanya tadi tuh perizinan. Iya. Mulainya gimana? Gue ngelihat kepastian hukum itu an absolute prerequisite untuk mendatangkan modal dimanapun. Singapura tuh bisa datengin modal dari Rusia, dari Afrika, dari Indonesia, dari Amerika, dari Tiongkok, dari mana. Lo sekarang di Singapura mau beli Rolls Royce ngantre 6 bulan. Karena terlalu banyak duitnya. Iya, iya. Too much cash chasing too many goods. I mean too few goods. Ya kan? Dan itu karena di sana udah terbentuk persepsi dan realita bahwa the rules work. Ya kan? The rules for everyone, not the rules for certain people. Nah, lu kalau ada urusan, ya kalau lu ada kepastian bahwa urusan lu itu bakal ditangani dengan cara yang bijaksana, dari atas sampai ke bawah, selesai. Dan itu kalau menurut gue manifestasi dari interseksi antara power dan talenta. Dan ini nggak semata dalam konteks politik ataupun policy, tapi dalam konteks entrepreneurship, dalam konteks akademisi, dalam konteks apapun. Nah Singapura tuh di awalnya mungkin kere, tapi dia tuh ya punya pemimpinan yang jelas gitu loh. Gue maunya kemana. Yeah. Nah kedua, observasi gue mengenai liberal democracy atau demokrasi liberal, itu nggak semata didefinisikan dalam konteks pendistribusian power aja. Tapi ini juga harus dalam konteks pendistribusian public goods. Ya kalau lu ngelihat welfare-nya keren, healthcare-nya keren, inteleknya keren, education-nya keren, moral value-nya keren, social value-nya keren, untuk semuanya di sana, itu definisi dari demokrasi liberal. Kalau kita mau berdemokrasi, kita nggak hanya terjebak dalam definisi, oke, yang penting setiap orang bisa nyoblos. Singapura mungkin dulu dikritik, nggak bisa memberikan setiap orang ruang, khususnya oposisi dan media. Tapi kayaknya dalam 10 tahun terakhir mereka udah belajar. Gue mungkin agak-agak defisien di sini, tapi gue udah sikapi nih. Sekarang lu mau di oposisi, asal lu pinter aja lu bisa berdebat sama gue, selesai, lu menang. Tapi kalau lu nggak bisa menang sama gue, karena lu nggak bisa berdebat sama gue, ya sorry, gue yang tetap ngurusin negara nih. Oposisi digituin, media juga udah dikasih space yang luar biasa. Dan lu kesana kesehatannya keren, pendidikannya keren, intelektualitasnya keren. Nah itu kalau menurut gue definisi dari bagaimana demokrasi liberal bisa jalan. Di negara lain, cuman pendistribusian power aja dengan pencoblosan, tapi public goods belum terdistribusi. Nah, kepastian hukum itu kalau menurut gue adalah titik keseimbangan antara masyarakat dengan pemerintah, atau antara masyarakat dengan pemerintah. Keseimbangan antara apapun supaya lo bisa menyongsong technological advancement, social advancement, cultural advancement, economic advancement. Penting itu. Itu aksesnya. Atau apa ya, tengahnya nih. Iya betul. Leverage-nya lah itu. Benar sih bro. Ya itulah dia. Mesti banyak orang-orang yang ya, I don't want to jump to conclusion, tapi we just hope a lot more people want to dedicate their time buat public service gitu ya, whoever they are. Dan juga ya sama kayak tadi kita bicarakan bisnis, kita secara grup, gue secara pribadi dari kecil juga sempat ini berjualan tiket
gagal ya kan. Keluarga juga bilang biarin aja, justru mendingan dia gagal sekarang daripada gagal nanti lebih mahal gitu. Maksudnya ada sekolahnya gitu ya. Tapi lu beruntung bro. Ya. Lu dari kecil diajak ngobrol sama kakek sama bokap. Gimana berbisnis. Itu kan lu dengerin gitu ya. Terus lo compare dengan apa yang lu belajar di Alright Labora kayak di PL kayak atau apa. Wah ini kayaknya gak masuk akal nih. Bokap gue ngomong begini gak masuk akal nih, kakek gue ngomong begini. Atau ini kayaknya guru gue harus denger nih apa yang kakek ngomong atau bokap ngomong atau apa. Gak setiap orang punya benefit itu. Nah ini merujuk ke yang poin kedua lo nih, yang perizinan kan. Nah perizinan itu gimana? Kalau menurut gue dari 3 variabel tadi, yaitu fulus, bureaucratic debt weight sama risk taking. Fulus. Kalau fulusnya lo guyur, entrepreneurship akan meningkat. Iya kan? Kalau lu tinggal di Banyuwangi, lu tinggal di Pulau Seribu atau tinggal di pulau manapun, lu tahu kalau lu ke cabang bank apa, lu bisa dapat duit sebanyak orang yang di Jakarta. Kayaknya sih bakal kejadian tuh Jeff Bezos baru, Bill Gates baru, Mark Zuckerberg baru, dan Elon Musk baru. Tapi itu sangat struktural, bahwasanya uang beredar terhadap PDB hanya 40%. Perbankan atau aset perbankan terhadap PDB hanya 40%. Pasar modal terhadap PDB hanya 40%. Negara-negara maju itu 150% ke atas. Itu struktural. Kalau on that note bro ya, negara yang in between itu siapa bro? Kan tadi kan canggih tuh, yang 100%-an ke atas ya. Nah, I like your idea, bener juga ya. Kalau pikir-pikir, ya kalau orang nggak ada modal, ya modal kan cuma 2. Kita nyari venture capital ya, syukur-syukur you bisa ngomong bahasa Inggris. Tapi does not mean I mean it's very important in life gitu ya. Tapi ya kalau buat mulai dengan dagang, misalnya agriculture base gitu kan, yang penting tadi bener kayak di local banks setempat gitu kan, ya dia bisa dapat duit ya itu kan ada working capital lah paling enggak ya kan. Negara mana bro yang lu lihat sebelum nyampe ke itu ya level Amerika gitu kan, Singapura yang lu lihat? Gue rasa India sama Brazil. Iya, Brazil. Gue tuh kadang-kadang agak-agak bingung dengan definisi inklusi keuangan. Orang di Pulau Rote sama orang di Jakarta, dua-duanya punya akses. Dua-duanya terdefinisikan financially included. Tapi yang di Jakarta aksesnya ke plafon 1T. Tapi di Pulau Rote cuman mungkin 5 juta. Ya, access to capital itu beda. Dua-duanya financially included. Tapi access to capital, kalau ide yang di Pulau Rote lebih keren daripada ide yang di Jakarta, ya yang di Pulau Rote nggak bakal bisa jadi Jeff Bezos. Iya kan? Nah itu kalau menurut gue yang harus diperhatiin. Tapi itu bisa disikapi kalau emang uang beredar lo tuh mencukupi. Nah ini cara meningkatkan uang beredar ya lo mau gak mau harus datengin dari luar. Tapi lo kalau mau datengin dari luar lo ngutang atau datengin FDI, ya gue sih mendingan datengin FDI daripada ngutang. Equity lah ya, bukan ngutang. Nah itu kalau menurut gue perizinan. Jadi tadi kita udah ngomong yang pertama itu. Gue mau beralih nih. Lu tuh udah bisa menunjukkan kepemimpinan sebagai entrepreneur. Terus sekarang di Kadin juga. Tapi ini gue mau ngomong renang nih. Lu udah 2 periode. Gimana tuh? Aspirasi lu atau narasi lu tuh gimana sih? Kalau gue lihat bro, ini barang susah sama lah. Kalau nggak entrepreneurial ngapain juga gitu. Lebih banyak downside daripada upside-nya. Karena kan, tapi kenapa gue tertarik other than my kids say, hey look, that you gotta do something in this gitu. A lot of people itu bisa lah di-groom untuk menjadi somebody gitu. Gue ngeliat bro, misalnya cek kan data dulu lah. Selama ini Indonesia dari tahun berapa tuh ya, 52 sampai sekarang renang pernah menang gak? Olimpik? Wah pak gak pernah pak. Yang kan renang pak, anybody except badminton, 21 medali gak salah. Terus siapa namanya angkat beban 15 sama si 1 panahan nobody. Di total 37 pak. That's not good. Terus yang kedua mikir kan, oke, kalau itu begitu berapa sih yang naik medali itu? Dan Aquatic Indonesia bro, dulu namanya PRSI kan, Persatuan Renang. Kenapa? Karena di bawahnya ada loncat indah, renang indah, water polo, and open water.
wah Pak untuk yang ini nih 2024 nih dari 33 cabang ada 330 medali. 50-nya itu akuatik Pak. Oh pantas. Itu Singapura kalau di SEA Games berjaya dia. Karena ini ladang. Ya kan? Jadi kita mesti nyoba nih. Kita udah jauh-jauh G20 kita nomor 16 atau berapa jadi presiden keliling kan. Kita nih nowhere to be seen. As a whole dan juga apalagi renang. Dan yuk kita cobalah. Kita bikin GBHN. Jadi kita bilang oke ya 2032 kita mesti menang 1 medali emas, 1 medali perak, 1 medali bronze ya kan. Wah semua orang no way Jose, nggak mungkin Pak, you're dreaming, you're doing it because you're not gonna be there anymore. No. I think we gotta do something gitu kan. Nah and I think it can be done. Ya. Karena kita masih punya waktu lah 2023 sampai 2032. Not a lot. Nah tapi kita bilang kita mesti percaya data sama science deh. Ya kan. Nah kita lihat ya kan Joseph Schooling contohnya dia menang 2016 nggak salah. Yeah. Ngalahin si Michael Phelps ya kan. Oke nih orang. Ya udah kita pelajarin luar dalam mengenai orang ini. Hint salah satunya ialah bos. He's never in Singapore man. Dia di Texas. Di alma mater gue tuh. UT Austin. Longhorn. Yeah. Oh mantap. Ya kalau berenang kan Stanford atau UT. The best lah in the US. Ya oke, satu. Golf juga, dua sekolah. Iya. Terus gue cek lagi, gue bilang coba cek lagi data. Yang blasteran seluruh dunia lu cari dah tuh. 2008-2012 ada orang namanya Ranomi Kromowijoyo bro. Oke. Dia itu seperapat orang Indonesia bro. Cuma warga negaranya ini Belanda lah. Jadi masih udah aja paspor Indonesia. Ya kan, sayangnya udah berumur kan. Ya udah kita bilang oke, I understand bahwa nomor satu ya pilarnya kita scoutingnya mesti bagus, lalu kita training development mesti bagus, lalu kita juga performance high performance mesti oke. Tapi in the meantime kita cobalah sesuatu little bit different. Nah, tapi untuk 2032 ya kita mesti jalanin itu semua. Nah jadi yang kita coba itu bro, kita cari nih blasteran di seluruh dunia di mana nih orang Indonesia nih. Karena it works for other people and maybe it will work for us too. Nah kita mulai coba di SEA Games level, ada namanya Masnia Riwolf di Jerman. Satu lagi ada Felix namanya, dia tuh di Kuala Lumpur. Dan dua-duanya memang turunan Jerman, jadi ini kita nggak tahu kenapa nih. Gue bilang udah deh, kita coba dulu. Again, they're young, they're 18, right? Okay, let's groom them, let's see how they are doing, right? Nah, tapi ini adalah ad hoc gitu kan. Tapi I'm not yet into naturalization yet, karena menurut gue, aduh, that's a bit too far lah. Ya, for now, I may change my position gitu. Nah, tapi gue pikir kalau udah percaya data, science itu kita mesti mikir. We don't need to win in everything kan. Karena ini ada 50 medali ya kan. Nah kita lihat nih, berdasarkan science nih, orang yang tinggi-tingginya kayak kita nih, 175 rata-rata gitu, itu di mana gitu. Gue lihat bro, itu sih kayaknya gaya dada bro. Sama maybe kupu-kupu, tapi dada. Karena kalau gaya freestyle sama backstroke itu gimana juga tangan panjang tuh penting bos, gitu kan. Harus ada anomali dikit. Tangan lo tuh harus lebih panjang daripada yang normal. Jadi gue pikir oke, let's zoom in on this. Ini ini nih, gaya dada ini kayak kupu-kupu. And by the way, kalau 2032 kita sepakat dulu nih. Ini anaknya, kalau laki 7-13 tahun, perempuan 9-15 tahun, oke? So that means with all due respect, kita udah mesti ke situ nih sekarang. Ribut kan, gimana nih? Pareto, 80-20. Nah, you still gonna have to do well, but 20-80 ke sini. Nah, kebetulan disupport lah pemerintah. Renang tuh, walaupun it's not everything, tapi renang itu masuk desain besar olahraga nasional, 1 dari 17. Jadi ada dana dan segala macam. Nah, jadi kita lagi zoom ke situ bro. Terus satu lagi yang gue lihat bro, ini bro, open water swimming. Semua orang kan bilang wah teriak nih, daerah bilang ini mesti ada swimming pool Olympic size segala macem. Nah oke, in the meantime kita lagi jalan
untuk Olympic size pool, open water swimming jangan lupa. Nah, karena gue pikir salah satu medalinya bisa dari open water swimming bro. Dan kebetulan orangnya itu nggak perlu tinggi segala macam, tapi endurance. Nah, jadi hal-hal yang berhubungan dengan tadi tuh ya, scouting, kita perbaiki, lalu juga training development, lalu high performance. Tapi kita juga lagi mikirin nih, gimana nih cara sustainable financing, infrastructure. Nah, dan juga tadi kan, gimana kita bisa get the best coaches gitu. Nah, jadi ya keliling bro. Nah, inilah pentingnya kayaknya international diplomacy, bukan hanya di mana di Menteri Luar Negeri and the gang, tapi juga di bisnis ya kan, kayak apalah Kadin, APEC, World Economic Forum. Tapi di sini juga penting bro. Jadi ya kita pikir wah ini aja deh, gua angkat tangan. Chairman, gue mau jadi part of your financing and investment committee. Oh, thank you very much. Dalam hati gue pengen lihat nih duitnya dari mana nih. Jadi masuklah ke finance and investment committee di FINA, sekarang namanya World Aquatics. Nah dari situ kita ngerti nih, oh gimana nih struktur keuangannya kan. Jadi singkat kata kita dapat ini bro, support untuk melakukan audit. What do we have to do to get there? Nah semuanya itu sih ya rada ini apa adanya bro, isinya gak enak ngeliatnya. Tapi dari situ kita bisa berbenah. Tapi in short bro, we feel we can do it. We may not be able to do everything. Tapi kalau nyampe sana bro, paling gak kita gagah dikit bro. 9 tahun lagi bukan hanya ya kita di G20 nomor berapa, kita ada lah. Seumur-umur belum pernah bisa. Nah terus yang bisa membuat ini menarik bro, kalau ini jadi, dan orang tuanya bro, itu jadi rela bro. Karena sekarang yang paling susah ya, itu ngeyakinin orang tua bos. Kayak anak kita bilang bos, we're gonna be Joseph Schooling. But after that what you gonna do gitu. That doesn't matter, that we'll think about it later. Itu kan gak bisa gitu juga bro. Nah kalau itu bisa ada, nah ini ya kita bisa mulailah LPDP itu kita ayo dong, udah mulai tuh buat yang perenang juga. Ya kan, karena renang dan juga water polo, loncat indah, paling nggak bro, nggak usah diajarin tepat waktu bro. Kalau menang 1 detik bro, ya kan sehari 5.000 meter, jam 4.30 sungguh bisa di situ kan, di kolam. Gue dulu tiap hari di kolam. Iya kan, bro cerita ibu ya. Celeng. Saya nggak. Ya lumayan lah, tapi ya. Badan tinggi ini. Nah itu gue agak heran. Buat master boleh nih. Lu kenapa kesulitan untuk home grow talent-talent lokal yang tingginya 175 ke atas? Nah sebelum. Mestinya banyak kan generasi udah muda. Banyak. Nutrisinya kan udah lebih bagus. Udah lebih bagus. Nah jadi sekarang kita bilang oke deh, kita mesti ya so called democratize this. Tapi paling nggak kita pakai database. Jadi ya udah kita bilang oke, kita bikin deh sekarang suatu database, aplikasi yang gampang sehingga orang-orang itu bukan hanya melalui dari National Federation untuk telepon, apply karena koneksi segala macam. Semua bisa input, mereka punya performance bro. In any given event atau gaya ya. Dari situ kita bisa ngelihat gitu. Tapi memang bro, dia mesti ngomong juga dengan Pak Menterinya ya. Pak Menteri bukan hanya Menpora tapi juga edukasi. Ini harus dimasukkan bro. Ya negara kepulauan bro, archipelago. Jangan sampai orang gak bisa berenang, ntar ada penjahat datang gitu kan, kita kagak bisa berenang, bahaya juga gitu kan. Karena ya we need a lot of bibit bro. Dan enaknya renang ini kan bibit butuh banyak, tapi this is like an outlier kind of game gitu kan. All you need is 5 good guys. Itu bisa bawa 5 paling gak, kalau gak 10. Lu kalau bisa dapet 3 medali di Brisbane ya 2032 ya, Paris 2024, LA 2028, itu gile. Bismillah bro. Itu mah mujizat, maksudnya miracle. Iya. Karena selama ini kan yang low hanging fruit, anggaplah bulu tangkis, panahan sama angkat besi ya. Angkat besi juga yang perempuan, ya kan. Tapi ada satu lagi low hanging fruit, selancar. Make sense. Itu gue kemarin ngobrol sama Tipi Jabrik. Itu salah satu pelancar top lah.
Surfing maksudnya? Surfing. Yang terkenal. Ini olahraga yang relatif, ya lu hanya perlu di lautnya tiap hari. Iya betul. Lu mau tingginya 150 atau 120, 190 atau 210. Yeah. It matters, tapi nggak sesignifikan seperti renang. Dan dia tuh punya keyakinan mungkin 2028 di LA dia udah bisa produksi 2-4 peraih medali. Huge. Murah bro, murah banget nih cabang olahraga. Dan gue tuh berkomentar bahwa ini sangat underappreciated. Ini cabang olahraga yang berhasil mendatangkan, lu tahu nggak, Lewis Hamilton tinggal di Bali sebulan di Uluwatu hanya untuk bisa surfing tiap hari. Lu nggak perlu bikin F1 di Indonesia, tapi Lewis Hamilton F1 pun juga dia cuma seminggu di kota dimanapun. Ini karena selancar, dia sebulan di situ. Chris Hemsworth tiap tahun ke Bali. Terus Kelly Slater, terus si siapa yang main Spider-Man, Mark Holland, ya. Itu dia seminggu 2 minggu di Bali. Hanya untuk surfing aja. Dan ini kalau menurut gue jam. Cabang olahraga. Wah kalau kita bisa ngeliat renang, surfing, bulu tangkis, panahan, mengangkat besi. Jajar di atas podium. Keren tuh. Ya memang dari 330 medali itu feelingnya sih kalau kita bisa dapat ya 10 gitu ya. Apa, dalam waktu ya 9-10 tahun ini. Segood target gitu kan. Nah gimana juga ya ini bro, apa yang namanya Olimpik tadi very interesting inilah argument very much so buat apa surfing ya. Ini ada gengsi-gengsian juga bro, ya kan? Kita kan olahraganya sama ya kayak kita pengen beda kan, kita ke ASEAN, ya kan, ke G20 gitu. Dan apa implikasi buat sosial apa pride itu huge gitu. Dan gue pikir ya apa satu pengalaman bro di apa bulu tangkis. Nggak gampang tuh. Itu apa challenge ya bro? Kalau itu kan sedikit beda tuh. You are already almost there gitu kan. Dulu yang sangat struktural yang kita lakukan adalah mengubah sistem sponsor. Sistem sponsor tuh dulu kolektif. Kita ubah menjadi individu. Kolektif tuh artinya lu mau menang, mau kalah, lu dapetnya hampir sama. Jadi kita dapat dari sponsor, kita bagi rata. Jadi lu jadi kambing conge aja lu dapet. Gitu loh. Terus gue ubah menjadi individu, jadinya sponsor bisa ngebid. Gue mau si ini. Wah udah, begitu langsung jam 4 pagi udah begini bro di gym. Dan waktu itu kita ukur, itu yang pertama sistem sponsor yang menurut gue sangat struktural. 2, kita lakukan pengukuran IQ. Ini penting tuh buat tangkis. Lu kalau main tunggal, lu mohon maaf ya, karena lu harus nyari sudut, itu perlu killer instinct. Kalau double itu mungkin IQ nggak sepenting tunggal. Double tuh atau ganda lu perlu kolaborasi. Jadi yang pertama IQ, yang kedua IQ, yang pertama tadi sistem sponsor, yang ketiga yang kita lakukan adalah VO2 max. Gimana otot lu bisa recover. Kalau bulu tangkis tuh yang menentukan kan rubber set. Seringkali lu, set pertama 21-2 menang. Set kedua 18-21. Nah udah, lu udah bisa tahu tuh set ketiganya bakal gimana. Kalau VO2 max-nya dia di bawah 60. Jadi kita pastiin VO2 max-nya harus di atas 60. Supaya ya kardio lu tuh sama recovery otot lu tuh berkenan. Nah kalau itu oke, itu yang 3 hal. Tentunya mengenai kedisiplinan dan segalanya kita tata. Tapi fulus bro. Begitu sponsor kita ubah dari kolektif ke individu. Jadi, terus kita juga handpick. Itu kita handpick siapa ya? Ihsan Maulana, Anthony Ginting, sama Jonathan Christie. Itu jadi tuh yang putri dulu Georgie. Terus ya kita berdayakan si Butet Owi sama Hendra Ahsan dan segalanya. Tapi
gue seneng apa yang lo lakukan di renang. Karena ini data science semuanya. Ya kayak itu bro, kayak apa namanya itu film Moneyball. Moneyball. Benar, Moneyball. Iya kan, Moneyball kan. Betul. Nah, dan jujur we didn't reinvent the wheel. Kita ya nonton film Moneyball aja. Udah top tuh. Mikirin tadi kan kesejahteraan berbarengan dengan keberhasilan. Betul. Ya kan. You check yang apa VO2 gitu kan. Yang kedua apa tadi? Sponsor VO2 max sama kecerdasan. IQ lo ukur aja. Iya benar juga. Kalau berenang sih enggak, karena lurus kan tek gitu aja. Iya. Jadi kalau begini lo berenangnya, ya lo mungkin harus cari sudut yang itu. Tapi in general ya betul sih. Kalau ini endurance, renang is interesting. Dan memang kalau tujuannya memang untuk langsung dapet ya that's not the cabang olahraga yang you mau tekunin ya. Tapi juga satu lagi bro, 1-2 hal aja ya. Renang itu kita lihat ngomong-ngomong IQ. Level education lah, I don't think we tried IQ. Level educationnya memang aspirasinya itu kalau renang itu cukup tinggi gitu. Yeah. Nah, of course when I talk to people, dia bilang kalau misalnya berenang tuh dingin pak, jadi otaknya tuh seger. I'm not sure about that, but tapi kebanyakan yang bisa renang atau mau masuk klub itu kan well educated dan well off. Yes. Middle class lah. At least. Ya kan? Jarang. Kalau bulu tangkis itu mohon maaf, nggak semuanya middle class ke atas. Ya kan, banyak yang middle low. Gitu. Jadi itu renang itu penting, dan juga ya memang ya tadi bro, 280 juta orang, we need to have good bibits lah, archipelago. Narasi maritim. Iya, maritim lah. Ini paling nggak buat pertahanan kan mesti ada gitu. Dan open water swimming ini we can do something lah bro. Masuk ini banyak ya kan. It's almost like inspired by your story tadi, yang selancar kan. Iya. Wah selancar sih gue. Iya kan. Gue call option. Iya kan, gue bilang itu mah gila tuh. Dan murah relatif ya. Lu nggak perlu. Iya. Ya kalau mau travel kompetisi internasional kebanyakan di Asia. Kadang-kadang di Hawaii aja. Tapi kalau bulu tangkis Copenhagen, mana ada flight yang langsung ke Copenhagen, ya kan? Terus Jepang, Australia, Prancis, Belanda, Kanada, gitu-gitu. Itu mahal banget. Renang juga kompetisinya juga lu harus ke Amerika, ke Eropa kan, sama Australia. Satu bro, mau nanya ini ya. Ini kan kita playing with the ideas. Tadi kita ngomong Joseph Schooling kan, ada 2 tuh kan. Pertama tadi Hanum Eko Wijaya, oke artinya ya kita mesti lihat juga lah. Gimana juga Gen tuh gak bohong lah. Nah yang kedua Joseph Schooling kirim aja ke sekolah bro tuh. UT kan. Nah menurut bro, kita punya atlet segala macem. If you can convince parents ya, of course ya. Kirim gak ya? Karena susah untuk recreate competitive environment, it's not that easy. Mohon maaf, mau gak mau lo harus kirim. Lu nyebur di kolam di Austin, sama nyebur di kolam di Senayan, mohon maaf. Getarannya beda bro. Iya kan? Dan itu emang harus dipicu, seawal mungkin. Bahkan kalau, ya lu kan sempet ngalamin high school di Amerika. Lu kalau ke high school di Amerika, masuk ke tim renang juga beda tuh getarannya di kolam. Gitu. Ya, lu kalau nggak di bawah 1 menit 100 meter sih salah. Of course. Kan? Di sini ya itu standarnya udah 50-an detik untuk 100 meter. Dan ya kompetisinya, frekuensinya kan kasarnya gini lah. Di sini kalau mau bikin kompetisi kita mesti ngomongin gitu kan. Yuk kita bikin yuk satu pelatnas, lalu ada kejurnas ya kan, lalu ada festival akuatik gitu. Di sana kan inilah. Jadi memang kelihatannya nih arahnya among others selain tadi ya yang ad hoc playing with the data gitu ya. Tapi orang Indonesia nih, dan juga kali it goes to your narrative ya. Paling nggak kalau di sekolahin di luar kan kira-kira ini kan Amerika sama Australia nih kira-kira. Paling nggak bisa bahasa Inggris bro. Iya kan. Dan percaya diri. Betul. Dan berenang itu ya you can still do a good job in school. Kan pagi, sore, suki lah. Australia itu bagus program olahraganya. All across. Dan lebih dekat. Tapi kalau lu mau cari excellence ya mungkin Amerika. Tiongkok nggak terlalu terbuka. Iya kan? Untuk mendatangkan atlet dari luar. Karena mereka ya cukup homogeneous di situ. Eropa cukup terbuka. Tapi
Bro, kita udah ngobrol banyak nih. Geopolitik, entrepreneurship, kekeluargaan, pendidikan, sustainability, dan olahraga. Benang merahnya apa sih? Ya, kali apa ya? 2-3 hal kali bro ya. Karena datang dari latar belakang entrepreneurship ya. Yang pertama, ya tadi, at the end of the day, ya mungkin coming back yang kayak teknolog gitu kan, how to do more with less. Jadi mikir tuh mesti kreatif lah, cerdas gitu. Bahasa sekarang namanya kolaborasi, apapun. Tapi essentially whatever you do, apakah namanya bisnis atau business activism, ya kita mesti mikir secara kreatif apa yang kita punya, apa yang kita nggak punya, dan how do we work things out lah. Yang kedua sih gue lihat bro ya, anak-anak sekarang ya mesti lebih resilient ya karena orang mau bilang fail fast, fail big, fail early, whatever, tapi mesti you gotta get up. Karena one thing for sure ialah you definitely fall a couple of times before you succeed gitu ya. Definitely. Speaking from experience. Definitely. And then you fall again. Dan yang ketiga sih gue rasa ya tadi bro, international activism tuh mesti jalan bro. Nah kenapa gue pada orang kantor pada bilang gila lu spend too much time nih urusan Kadin lah, apalah, World Economic Forum. Gue bilang kalau enggak bukan hanya jaringan. Who's gonna control the narrative? They have their own narrative, ya kan? And it's not like we're sad. We still have a lot to do. Jadi ya seperti itulah bro. And at the end you just have to be hopeful, optimistic, remain humble. Tadi kita bicara bro, this thing will pass if it's bad today gitu kan. Dan don't settle for anything but your dream ya. Thank you bro. Bro, thank you for your time. Onward and upward. No, honored to be here. Likewise. Teman-teman, itulah Anindya Bakri dari Grup Bakri. Terima kasih. Inilah Endgame.